Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang ADC, analog to digital converter. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas tentang eh, amplifier ya, amplifier atau penguat inverter maupun non inverter. Nah sekarang kita kembangkan lagi pengolahan sinyalnya ini dalam hal mengubah ya dari analog menjadi digital. Nah ini coba kita pelajari ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Analog to digital converter atau ADC ya. Analog to digital converter atau ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital atau binary. Nah ini sangat menarik sekali karena inputnya itu tegangan ya. Input analog itu berarti inputnya tegangan akan dirubah menjadi kode-kode biner ya, kode-kode biner. Jadi input tegangan, outputnya high and low logic. Nah ini kan biasa kita temui saat kita berinteraksi dengan sistem komputer atau microcontroller ya. Input DC atau tegangan menjadi dirubah menjadi kode-kode biner. Nah ini yang seringkali digunakan di microcontroller ya, atau sensor-sensor itu biasanya inputnya berupa analog ya, bisa tegangan, bisa semula suhu menjadi tegangan ya, atau semula kelembaban menjadi tegangan. Jadi biasanya dirubah jadi tegangan ya sensor-sensor tersebut. Nah, karena kita berinteraksi dengan sistem komputer atau microcontroller itu kan butuh kode-kode biner. Nah, ADC inilah yang menjadi media ya, yang menerima atau inputnya tegangan tadi dari sensor menjadi kode-kode biner yang dijadikan outputnya, yang mana itu menjadi kebutuhan dari microcontroller. Baik, kita lanjutkan. Nah, umumnya ADC atau analog to digital converter digunakan sebagai perantara antara sensor yang banyak digunakan sebagai proses di industri ya. Sensor suhu misalkan ya, suhu bisa menjadi tegangan lalu dirubah menjadi kode biner karena dihubungkan dengan sistem komputer atau microcontroller. Atau sensor cahaya atau sensor tekanan atau sensor berat ya, timbangan digital dan lain-lain ya, yang mana besarannya itu dalam bentuk berbagai macam ya, ada panas, ada cahaya, ada berat, lalu dikonversi menjadi tegangan oleh sensor. Nah, ADC inilah yang merubah tegangan tersebut menjadi kode-kode biner yang dibutuhkan dalam sistem komputer, sistem digital ya, bisa juga sistem komputer, bisa juga microcontroller. Jadi memang ADC ini sangat penting sekali. Baik, kita lanjutkan. Ini ya, pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal dalam gelombang kontinu menjadi diskrit atau analog to digital. Ya, gelombang kontinunya itu analog, lalu data diskrit ini adalah digital. Nah, dari ilustrasi di layar ini ya, jadi input analog ya, ini misalkan dari suara manusia, ini dibutuhkan data-data biner, baik di sistem komputer untuk menyimpan suara dalam bentuk file, atau menjadi input untuk membuat keputusan
pada microcontroller ya. Jadi semuanya baik sistem komputer maupun microcontroller butuh butuh kode-kode biner. Maka diperlukan ADC di sini, analog ya, to digital converter. Nah, ini yang merubah analog menjadi digital. Yang merubah suara itu analog menjadi data file digital dalam sistem komputer ya. Atau kalau di handphone itu ya kita ngerekam suara, kemudian dirubah ADC di dalam handphone tersebut untuk menjadi file ya, pesan suara itu ya, dan sebagainya. Nah, begitu sampai ke bentuk file digital ya, ini biasanya dibutuhkan ya dalam bentuk file digital ini untuk keperluan tertentu, misalkan mengcopy dalam bentuk file, dikopi ya, dipindah ke komputer yang lain, atau dalam handphone ya dikirim lewat media sosial yang lain. Itu bentuk-bentuk menggandakan atau mengcopy ya. Begitu bentuknya digital, suaranya akan tidak terjadi perubahan, sama ya, sehingga itu menjadi keunggulan dari data digital ya. Jadi begitu dikopi itu terjadi identik antara masternya dan hasil kopiannya, itu identik, sama identik. Nah, ini sehingga tidak mengurangi kualitas suara apabila dikopi atau digandakan. Sehingga ADC ini seringkali digunakan ya, baik itu dalam keperluan sensor, tadi sudah saya singgung ya, sensor, kemudian ukur suhu digital ya, ukur berat atau timbangan digital, lalu merekam suara analog kan itu menjadi digital. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan analog to digital ini. Nah, begitu sudah menjadi data digital ya, untuk sensor misalkan, maka bisa ditampilkan dalam besaran-besaran yang bisa tampil di media digital. Jadi bisa di LCD, bisa di 7 segment, bisa tersimpan di tersimpan di media simpan ya, memori, flash disk dan sebagainya. Sehingga analog to digital ini banyak dibutuhkan ya, seringkali dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Pengolahan sinyal dalam gelombang continu menjadi data diskrit ya. Di sini inputnya analog, kemudian data diskritnya itu dalam logic high dan low ya, 0 1 0 0 1 1 0 1 ya, ini ya. Ini high, ini low, low high, high low high ya. Padahal inputnya analog seperti ini. Baiklah penjelasannya, sinyal sensor berubah terus-menerus atau analog antara rentang tegangan tertentu. Sebagai contoh, output mikrofon memberi tegangan antara 0 bila tanpa suara hingga 100 mV untuk ada suara. Nah, nilai binary antara dua batas tegangan ini dimungkinkan sinyal analog tersebut dirubah menjadi data digital atau binary agar dapat dibaca dan diproses ya, ini bisa dikopi, bisa digandakan, bisa disimpan dan sebagainya oleh sistem digital, bisa komputer, bisa mikrokontrol, bisa media aplikasi yang lain. Itu sudah banyak yang menggunakan ADC. Jadi misalkan perubahan suara tadi itu walaupun 0 sampai 100 mV ya, maka data digitalnya tetap antara 0 dan 1, antara 1 dan 0 ya, antara 5 volt dan ground. Jadi menariknya di situ. Jadi analognya itu berapapun
apapun bentuknya. Begitu jadi tegangan, maka bisa dikonversi menjadi logic high dan logic low, atau data discrete atau data digital. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana proses merubahnya ya, analog menjadi digital. Penjelasannya menjadi lebih mudah bila kita lihat dalam bentuk ilustrasi ya di sini ya. Di sini ada analog input dari sisi kalau ini X, ini Y ya. Ya, Y-nya ini adalah analog input. Tegangannya 0 sampai 8 volt. Ya. Kemudian yang di sisi Y, ini Y ya. Ini Y, ini X gitu aja ya. X-nya tegangan, Y-nya ini digital output, level digital output. Jadi mulai dari 000, 100 sampai 111. Ini 8 bagian. Jadi tegangannya 0 sampai 8 volt. Lalu data digitalnya antara 000 sampai 111. Ya, dari sini terlihat bahwa tegangan ini diklasifikasi istilahnya. Jadi tegangan 0 sampai 8 itu diklasifikasi antara biner 000 sampai 111. Apabila tegangannya 4, berarti kan 4 dari 8 ya, atau separuh dari 8, ya data binernya ya separuh atau tengah-tengah antara 000 sampai 111, yaitu 001 ya. Nah, ini juga cara memahaminya lebih mudah ya. Jadi tegangan dibagi menjadi 8 bagian, data biner menjadi 8 bagian ya. Jadi tegangannya itu masuk lebih masuk di kategori tegangan berapa volt ya. Nanti per 8, kemudian nanti akan diklasifikasikan dalam kelompok 8 data digital. Nah itu. Nah sekarang coba kita pelajari penjelasannya ya. Jadi input ADC yaitu analog dan menghasilkan output digital. Konsepnya kan seperti itu. Nah, semakin banyak data binary keluaran, maka semakin baik resolusinya. Jadi ini semakin banyak variasi binernya, berarti resolusi binernya semakin bagus. Ya. Kayak gambar itu kalau titiknya sedikit, gambarnya kan kasar. Tapi kalau gambar itu titiknya itu banyak, ya, pikselnya banyak, maka gambar itu akan semakin halus. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk ADC 3 bit. Nah, ini kita eksperimennya 3 bit. Membagi sinyal analog menjadi 8 bagian. Karena biner 3 bit itu terdiri dari 8 bagian, ya. Sedangkan ADC 8 bit akan membagi sinyal analog menjadi 256 bagian, ya, karena sesuai persamaan variasi biner itu adalah 2 pangkat n. Jadi kalau 3 bit ya berarti 2 pangkat 3 atau 8 bagian. Kalau 8 bit berarti 2 pangkat 8, hasilnya adalah 256 bagian. Kemudian ADC 3 bit ya. Ketika sinyal input analog pada sumbu horizontal, ini tadi kita kategorikan X ini ya. Ini masuk tegangan inputnya bila mencapai level 4. Dari ini kan 8 bagian. Karena kita menggunakan ADC 8 bit. 3 bit ya, atau kalau 3 bit itu 8 bagian, maka tegangannya juga dikelompokkan menjadi 8 bagian. Apabila sinyal analog atau tegangannya pada sumbu horizontal itu mencapai level 4 dari 8, maka kode digital binary yang dihasilkan adalah 001. Ya, jadi pembagian ini ditentukan oleh berapa bit ADC yang digunakan.
karena dari jumlah bit ADC yang digunakan akan bisa ditentukan berapa pengelompokan data digitalnya. Karena 3 bit ya berarti 2 pangkat 3 ada 8, berarti ada 8 pengelompokan data binernya. Ya, kalau 3 bit itu kan mulai dari 000 ya, 00 sampai 11 ini kan 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Atau 8 kemungkinan kombinasi biner. Nah, otomatis tegangan yang dideteksi atau input tegangan juga dikelompokkan menjadi 8 kategori ya. Dari 0 sampai 8. Kalau cuman 4 masuk ke level 4 dari 8 yang jadikan kategori, maka binernya adalah 001. Itu. Kalau masuk ke level 8 ya berarti binernya adalah 111 gitu ya. Jadi ternyata ya intinya itu mengklasifikasikan ya tegangan masuk, lalu mengidentifikasi biner yang dikeluarkan. Ya, itu prosesnya seperti itu ADC atau analog to digital converter. Sehingga tidak susah ya. Jadi tergantung berapa bit yang digunakan oleh ADC-nya, itu akan menentukan berapa jumlah kelompok tegangan yang diterima. Jadi kalau digunakan 3 bit, ADC 3 bit, maka pengelompokannya adalah 8 kemungkinan data biner, maka tegangan yang masuk akan dikategorikan dalam 8 level tegangan. Tinggal tegangan yang masuk itu masuk ke level yang mana gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini coba kita pelajari rangkaian ya. Rangkaian pengolahan sinyal. Di sini menggunakan op-amp ya. Lalu kita sudah belajar tentang komparator ya. Di sini ada komparator. Jadi tegangan input itu dibandingkan dengan tegangan komparatornya di sisi lain dari op-amp ya. Jadi kebetulan di sini op-amp masuk ke non inverting, komparatornya di inverting. Nah, di sini terlihat bahwa kalau menggunakan output ya, di sini kan 4 output ya, maka menggunakan 8 op-amp. Jadi input tegangan, lah outputnya 4 bit ya, 8 bit atau 4 kemungkinan. Maka menggunakan 4 buah op-amp sebagai komparator, op-amp sebagai input dengan fungsi komparator. Nah, gitu maksudnya. Lalu di sini ada beberapa resistor sebagai pembanding ya antara komparator op-amp yang bawah sampai atas ya. Di sini ada yang unik ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini 12 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, dan ini 470 ohm. Jadi di sini nilai komparasinya lebih rendah untuk op-amp pertama. Lalu op-amp kedua nilai komparasinya 470 ditambah 1 kilo. Lebih tinggi dari op-amp yang pertama. Lalu op-amp ketiga nilai komparasinya resistor komparatornya ya. Di sini 1 kilo tambah 1 kilo ditambah 470 kilo. 470 ohm ya. Maka komparasi op-amp yang ketiga lebih tinggi dari op-amp kedua dan op-amp pertama. Dan yang terakhir komparator yang keempat nilai komparasinya adalah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 470 kilo ya. Berarti ini berapa? 1 berarti 3 kilo tambah 470 kilo ya, berarti 3 kilo 500 ohm. Nah, gitulah. Nah, ini karena inputnya ini adalah tegangan ya, maka sesuai dengan nilai komparasinya
tegangan yang rendah akan direspon oleh op-amp yang pertama, karena tegangannya rendah tidak masuk dalam atau tidak direspon oleh komparator kedua, ketiga, dan keempat. Hanya direspon oleh komparator yang pertama, op-amp sebagai komparator yang pertama. Nah, bila tegangan naik terus, ya, maka akan direspon oleh komparator yang pertama dan komparator yang kedua. Nah, namun tidak direspon di komparator ketiga dan keempat. Jadi level tegangan itu ditentukan oleh pembagi tegangan antara 12 kilo dengan 3,5 kilo ini. Ya. Kalau 3 kilo ini 12 dibagi 3 itu 4 ya. Maka harapannya inputnya di sini itu antara 0 sampai 5 volt berarti. Ya, pada saat 5 volt ya, maka akan mengaktifkan direspon ya oleh komparator yang pertama. Jadi ini kalau tegangan input 5 volt, maka komparasinya itu adalah tegangan komparator adalah pembagi tegangan antara 3,5 kilo dibanding 12 kilo, ini sekitar 4 volt. Jadi saat ini maksimal 5 volt, maka tegangan komparator itu 4, lebih tinggi dari komparasinya ya. Maka akan direspon sampai op-amp yang keempat ya. Bila kurang dari 5 volt ya tergantung posisinya ini ya. Posisinya ini ada di level mana gitu ya. Sehingga nanti perubahan tegangan ini akan direspon mulai dari LED digital biner pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini perlu diatur ya, jangan sampai tegangan kecil tapi data LED-nya langsung high semua ya. Baik LED 1, 2, 3, dan 4 nyala semua lah. Ini akhirnya tidak berfungsi dengan baik ya. Maka level tegangan ini harus diketahui maksimalnya berapa, maka tegangan komparasinya akan bisa ditentukan sedikit di bawah tegangan maksimalnya, sehingga saat tegangan maksimal akan menyalakan 4 LED yang mewakili biner ya, jadi high semua misalkan. Lalu bila tegangannya turun, maka akan bisa dihasilkan LED biner yang sesuai ya, karena ada yang direspon oleh komparator yang bawah, yang pertama, ada juga yang tidak direspon oleh komparator yang atas. Ya. Penjelasannya di sini, rangkaian terdiri dari 4 pembanding yang input pembaliknya terhubung dengan ke pembagi tegangan ya, atau komparator. Komparator pada dasarnya adalah op-amp yang digunakan tanpa umpan balik. Jadi ya, bila tegangan inputnya lebih besar dari komparator akan high, akan menyalakan LED. Dan bila kurang, maka akan tidak direspon dan mematikan LED. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, ini komparator pada dasarnya adalah op-amp yang digunakan tanpa umpan balik. Jadi intinya besar tegangan input ini akan direspon, bila kecil akan direspon op-amp yang bawah, tapi tidak direspon op-amp yang lain. Nah, ini maka akan menyalakan LED tertentu saja sesuai besar kecilnya tegangan input. Baik, kita lanjutkan ke rangkaian ya.
Baik, di sini sudah saya tampilkan sebuah rangkaian 4 op-amp ya. 4 op-amp untuk mewakili 4 bit data biner yang dikeluarkan. Lalu inputnya adalah tegangan ya. Jadi di sini ada sumber tegangan maksimal 5 volt. Ini saya kasih 3 volt ya. Ini untuk mengatur ya besar kecilnya tegangan. Jadi di sini bisa 5 volt ya, maksimal 5 volt. Nah, nanti kita rubah tegangannya sesuai dengan asumsi di sini perubahan tegangan ya. Nah, melalui rangkaian op-amp sebagai komparator ini nanti akan menghasilkan level-level biner ya, jadi high and low logic di sini, sehingga nanti perubahan tegangan akan menghasilkan perubahan biner. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang coba saya mulai dari tegangan yang rendah. Ini saya nyalakan rangkaiannya. Di sini tertera tegangannya 0 ini ya. Coba ini. Oh, milivolt ya. Coba ini saya geser aja. Ya, di sini tegangannya milivolt. Coba saya naikkan 1 aja. Nah, ini begitu tegangannya mencapai berapa ini? Setengah volt mungkin ya. Ini 400-an volt. Maka direspon oleh op-amp pertama sehingga menyalakan LED pertama, atau ini biner pada bit pertama. Nah, tegangan setengah volt ini tidak direspon oleh op-amp kedua, ketiga, dan keempat, maka output di LED adalah 0. Sehingga bila logic yang dihasilkan untuk tegangan setengah volt ini adalah 1000. Nah, itu ya. Jadi tegangan menjadi data digital atau analog to digital converter. Nah, sekarang coba saya rubah ya tegangannya. Ini kan setengah volt, coba ini saya naikkan menjadi 1 volt coba. Oh, 1 volt masih 1000. Coba saya naikkan lagi. Nah, ini berapa? 1,2 volt. Nah, 1,2 volt nanti ternyata binernya adalah 1100. Nah, besar kecil atau menentukan high and low logicnya ini ditentukan oleh nilai komparasinya ini ya. Jadi ini akan nilai R1, R berapa ini? R3, R11, R12 ini menentukan nilai level low and high logic ya. Jadi ini istilahnya kuantifikasinya. Jadi penilaiannya ada di sini ya. Kuantifikasi ya. Jadi pembobotan istilahnya, dibobot ya, kuantifikasi. Jadi ini tegangan ini dikasih bobot berapa? Nah, itu diatur oleh resistor ini. Itu ya. Nah, coba si tegangan analog ini saya naikkan lagi. Ini sekitar 1 volt. Coba saya naikkan lagi menjadi berapa ini? Hampir 2 volt ya. Hampir 2 volt, binernya adalah 1110. Tegangan ini di bawah tegangan komparasinya op-amp yang keempat sehingga tidak direspon. Sementara tegangan ini 2 volt ini lebih dari tegangan komparasi op-amp pertama, kedua, dan ketiga.
sampai tegangan maksimalnya ini coba saya kasih maksimal 3 volt. Nah, ini hampir hampir 3 volt ya. Nah, tegangan ini melebihi batas komparasi op amp ketiga, kedua, ke satu dan keempat, keempat, ketiga, kedua dan ke satu. Sehingga semua op amp menghasilkan output high. Jadi nilai-nilai komparasinya itu ditentukan berfungsi sebagai kuantifikasi ya, atau pembobotan misalnya. Jadi ini bisa jadi kita geser, dirubah. Kalau tegangan 3 volt ternyata 110 juga bisa dengan cara merubah nilai komparatornya. Nah, gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengatur pembobotan tegangan untuk menghasilkan kualifikasi tegangan untuk menghasilkan bobot biner. Nah, itu. Nah, ini kalau tegangannya berubah-ubah, misalkan saya mulai dari bawah ya. Nah, ini kan 000. Sehingga kalau begitu tegangannya berubah-ubah seperti ini, maka binernya juga ikut berubah-ubah. Nah, ini namanya analog to digital ya. Jadi perubahan tegangan menjadi data-data biner. Nah, ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Analog to digital converter, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, sekian dan terima kasih.